Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Yuniati dengan NIM 20500121050 dari kelas PBB. Akan membuat video final morfologi tumbuhan dengan tanaman tomat dengan nama latin Solanum lycopersicum. Saya sudah berada di samping asrama Tiba dan saya sudah menemukan tanaman tomat. Jelaskan bagian-bagian tomat. Yang pertama itu bagian akarnya. Akar tomat dengan nama latin Solanum lycopersicum memiliki akar serabut dengan nama latin Radius adventitia karena akar lembaga dalam perkembangannya selanjutnya disusun oleh akar yang kurang lebih sama besar dan sama panjang dan keluar dari pangkal batang. Kemudian bentuk akar Solanum lycopersicum ini berbentuk akar benak atau filiformis. Jika akar tunggang kecil seperti akar serabut, bagian-bagian akar yang pertama ada leher akar, yang kedua ada tudung akar, ada rambut-rambut akar, ada cabang-cabang akar, ada ujung akar, dan tidak memiliki sifat khusus dan tidak memiliki sifat metamorfosis. Polis tomat Solanum lycopersicum. Yang pertama itu jenis batangnya. Jenis batang tomat atau Solanum lycopersicum adalah batang basah atau herbaceous karena batangnya lunak dan mengandung banyak air. Yang kedua, batang jelas karena tomat atau Solanum lycopersicum termasuk batang jelas dikarenakan memiliki batang pokok. Adapun bentuk batang tomat yaitu berbentuk bulat atau teres karena penampang melintangnya menunjukkan lingkaran. Selanjutnya itu permukaan batang, bisa dilihat dari sini batangnya itu berbulu atau scaber karena terdapat bulu-bulu halus di permukaan batangnya. Arus tumbuh batang kita dapat lihat di sini, arus tumbuhnya itu tegak lurus atau erectus. Adapun percabangan batang yaitu monopodial dikarenakan batang pokoknya bisa dibedakan antara cabang-cabangnya. Umur batang tomat atau Solanum lycopersicum yaitu anual, yaitu kurang dari 1 tahun atau bisa dikatakan 1 kali panen. Setelah tadi deskripsi dari batang tomat, kita beralih ke daun atau folium. Daun atau folium tomat Solanum lycopersicum merupakan daun menyeduh ganda menyirip karena tidak sempurna pada tangkai dan terdapat beberapa helaian yang di sebelah kiri dan kanannya. Kemudian daun lengkap atau tidak lengkap bisa dilihat dari sini. Daun tomat atau Solanum lycopersicum tidak memiliki helaian atau vagina. Selanjutnya bangun daun bisa dilihat di sini. Bangun daun atau circumscriptio pada daun atau folium tomat yaitu bulat telur atau obtutus. Nah, bagian terlebarnya terdapat di bagian tengah helaian daun. Selanjutnya ujung daun atau apex foli bisa dilihat di sini. Ujung atau apex foli daun tomat dilihat di sini itu meruncing atau akutus. Bisa lihat di sini ujung daunnya atau apex foli yaitu tumpul atau obtutus. Daun yang semula masih agak jauh dari ibu tulang tepat menuju titik pertemuan hingga membentuk sudut tumpul atau lebih besar dari 90 derajat. Kita beralih ke tepi daun atau margo folinya yaitu berbentuk berlekuk atau lobatus. Nah, di dalam torengnya setengah panjang dari ibu tulang daun. Kemudian itu pangkal daunnya bisa dilihat di sini atau basis foli. Basis foli dari daun tomat atau Solanum lycopersicum yaitu berbentuk meruncing atau nama latin acuminatus karena kanan kirinya tidak bertemu tetapi berpisah oleh pangkal ibu tulang daun. Selanjutnya kita beralih di ibu tulang daun atau nervatio. Bisa dilihat di sini tulang daun tomat yaitu berbentuk menyirip atau peninervis dikarenakan hanya memiliki satu ibu tulang daun. Selanjutnya daging daun yaitu daging daun tomat yakni tipis lunak dikarenakan tipis dan jika dirobek tidak berbunyi. Selanjutnya permukaan daun bisa dilihat di sini.
Permukaan daun tomat memiliki sedikit bulu-bulu halus yang dinamakan scaber karena terdapat bulu-bulu halus di daun. Bagian terakhir dari daun yaitu warnanya. Bisa dilihat secara jelas bahwa daun ini berwarna hijau dikarenakan ada zat klorofil atau zat hijau daun. Wah, ini dia buah tomat. Selanjutnya kita akan beralih di buah tomat atau Fructus solanum lycopersicum. Buah tomat atau Fructus solanum lycopersicum merupakan buah sejati karena buah yang semata-mata terbentuk dari bakal buah. Selanjutnya buah sejati tunggal atau majemuk. Tomat ini termasuk buah sejati tunggal karena berasal dari satu bunga dengan satu helaian bunga. Buah sejati tunggal atau buah sejati majemuk. Buah tomat termasuk buah sejati tunggal karena berasal dari bunga dengan satu bakal bunga. Bagian-bagian buah terdapat 3 bagian. Yang pertama, kulit buah atau eksokarpium, yaitu lapisan tipis dan memiliki permukaan licin. Kemudian yang kedua yaitu bagian tengah atau mesokarpium, yaitu lapisan yang tebal dan berdaging. Kemudian yang lapisan ketiga yaitu lapisan yang paling dalam atau endokarpium, yaitu lapisan yang berbatasan dengan biji. Bisa di sini. Selanjutnya itu bagian-bagian biji. Terdapat juga 3 bagian. Yang pertama yaitu kulit biji atau spermodermis. Bisa dilihat di sini yang mengelilingi biji itu spermodermis ya. Kemudian itu tali pusar atau funiculus, bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni. Kemudian inti biji atau nucleus seminalis atau bagian inti biji. Yang ini yang warna-warna. Adapun manfaat dari buah tomat, yang pertama baik untuk kesehatan jantung, yang kedua mengurangi resiko penyakit diabetes, dan ketiga mengurangi penyakit kanker. Deskripsi tentang tanaman tomat sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.